Baik, terima kasih sudah bergabung dengan video ini. Video ini untuk mata kuliah metodologi penelitian untuk mahasiswa saya. Terima kasih kalian untuk sudah bergabung dengan video ini lagi. Jangan lupa untuk isi absen di kolom komen dan kita diskusi di kolom komen dan kita akan evaluasi di pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai istilah-istilah yang terkandung dalam metodologi penelitian. Kita juga sudah membahas mengenai sedikit sejarah dalam dunia penelitian keperawatan, di mana awal mulanya Florence Nightingale pada tahun 1930-an di Rusia. Kala itu sedang perang, beliau meneliti lingkungan dan kesehatan. Saat itu beliau sedang posisi perang, di mana sempat-sempatnya beliau untuk melakukan penelitian. Saat ini kalian sudah ditunjang dengan beberapa kemudahan, ya kan, khususnya di bidang digital, mudah untuk menjadi referensi, harusnya lebih mudah untuk melakukan penelitian, lebih luasa untuk melakukan penelitian. Saat ini kita akan sedikit membahas mengenai tujuan, manfaat, serta tahapan dalam penelitian. Ini kita masih di awal-awal, masih di umum-umum, belum hal-hal yang spesifik mengenai penelitian keperawatan, mengenai metodologi penelitian, di mana kita belajar metodologi penelitian agar memudahkan kalian untuk melakukan penelitian. Dan diharapkan saya menargetkan outputnya dari kuliah kita ini, kalian bisa membuat proposal. Ya, output dari kuliah ini. Oke, tujuan penelitian. Tujuan penelitian. Nah, penelitian itu kan diawali oleh keresahan yang ada di masyarakat. Keresahan yang ada di rumah sakit, yang ada di puskesmas, yang ada pada pasien. Di mana kalian bisa hadir dengan penelitian kalian. Di sini saya tuliskan, penelitian hadir sebagai upaya untuk mencari jawaban dari keresahan yang ada di masyarakat. Yang kalian sebut itu masalah, it's okay. Masalah itu adalah gap antara ekspektasi dan realita, atau harapan dan kenyataan. Di mana kalian bisa menutup masalah itu agar harapan sesuai dengan realita. Tapi bagaimana kalian mendapatkan fenomena-fenomena keresahan yang ada di masyarakat? Kalian harus punya scientific mind. Scientific mind itu ya bagaimana kalian punya pemikiran yang sains, sensitif, dan kritis. Seperti yang ada di gambar ini. Itu ada Sir Isaac Newton. Beliau penemu gravitasi, ya sama sudah tahu itu. Awal mulanya dari apel yang jatuh. Gak tahu jatuh di kepalanya atau di sekitarnya. Gambar ini di kepalanya. Tapi nggak tahu itu benar di kepala atau tidak. Tapi yang pasti beliau itu punya sensitivitas akan sains, akan fenomena, akan realita di alam ini. Dari cuma apel jatuh saja, dia bisa menemukan gravitasi. Kalau beliau nggak punya scientific mind, kita nggak tahu kenapa kita bisa menapak tanah. Kenapa kita nggak terbang. Kalau saya sedikit baca itu mengenai Sir Isaac Newton, dari apel jatuh itu beliau berpikir kenapa apel bisa jatuh dan bulan tidak jatuh. Hingga ditemukanlah gravitasi. Ini scientific mind ini, waduh, keren banget. Nah, bagaimana kalian mahasiswa hadir untuk mencari jawaban? Jawaban lewat penelitian kalian. Kalian hadir dengan skripsi kalian untuk bisa menjadi solusi dan aset intelektual. Diharapkan dengan skripsi kalian, dengan hasil penelitian kalian, kalian bisa memberikan sebuah jalan keluar untuk keresahan-keresahan yang ada di masyarakat, keresahan yang ada di individu, di rumah sakit, di puskesmas, dan lain-lain yang berhubungan dengan keperawatan. Dan juga bisa menjadi aset intelektual, di mana penelitian kalian bisa menjadi referensi buat penelitian selanjutnya, bisa jadi referensi pengembangan sebuah penelitian, bisa menjadi referensi kuliah atau referensi perkuliahan yang mungkin dipakai oleh dosen atau mungkin bisa dipakai oleh seminar-seminar juga. Ya, bagaimana hasil skripsi kalian bisa menjadi aset intelektual. Tapi paling tidaklah haruslah menjadi solusi atau menjawab sebuah keresahan-keresahan yang ada di masyarakat. Kalau nggak ngerti, langsung aja ya di kolom komen. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat penelitian.
Nah, manfaat penelitian ini ada teoritis dan praktis. Teoritis di sini upaya menemukan jawaban bagi masalah yang dirumuskan. Memberikan konsep dan teori yang terkait dengan ilmu pengetahuan yang sesuai bidang ilmu yang diteliti. Ya, tadi saya sudah singgung mengenai aset intelektual, di mana kalian memberikan konsep teori yang bisa dipakai untuk hal-hal yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang Anda teliti. Mungkin bisa dipakai untuk penelitian keperawatan selanjutnya. Mungkin bisa dipakai untuk referensi seminar nasional keperawatan. Mungkin bisa dipakai untuk pengembangan di dunia keperawatan. Nah, itu merupakan aspek teoritis. Kita lihat dari sudut pandang teoritis. Dan untuk manfaat selanjutnya adalah manfaat praktis. Nah, di mana tadi saya sudah singgung lagi mengenai solusi tujuannya. Nah, bisa bermanfaat untuk memecahkan masalah yang diteliti. Bisa memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Misalnya, kenapa di Kelurahan Bahu selalu terjadi banjir? Ya, setelah teliti, ternyata karena masyarakat di sana suka membuang sampah di kali yang ada di Bahu itu. Nah, dari hasil penelitian itu kita berikan kepada mereka, kita kasih tahu bahwa ini loh yang terjadi kalau kalian membuang sampah sembarangan. Pantasan di daerah kalian sering banjir, ternyata kalian sering membuang sampah sembarangan. Nah, itu bisa menjadi pemecahan masalah kan dari yang Anda teliti, yaitu banjir. Kenapa banjir terus di daerah Bahu? Wah, ternyata karena mereka suka membuang sampah sembarangan. Oleh karena itu, sering terjadi banjir. Nah, semoga itu bisa menjadi pemecahan masalah. Banyak juga contoh-contoh lain. Terus bersifat solusi. Sering outputnya sebuah produk. Ini saya typo itu. Yang di sini ini typo ini. Maksudnya outputnya sebuah produk. Bersifat solusi dan sering outputnya sebuah produk. Nah, mungkin itu penelitian-penelitian yang di bidang farmasi, di bidang teknologi, tapi ada juga di bidang keperawatan yang mau hasilkan sebuah produk. Tapi mungkin bukan ranah untuk peneliti pemula ya, untuk mahasiswa skripsi. Jadi begitulah, manfaat penelitian itu ada teoritis dan ada praktis. Di mana teoritis mungkin bisa menjadi referensi buat peneliti selanjutnya, bisa menjadi manfaat teori untuk dunia pendidikan, dan untuk manfaat praktis, ya bisa menjadi pemecahan masalah. Bisa menjadi pemecahan masalah untuk permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia keperawatan. Kalau kalian bisa menghasilkan sebuah produk lebih baik, itu bisa dihak patenkan, menghasilkan uang kan, kalau ada paten. Baik, ini tahap penelitian keperawatan. Tahap penelitian keperawatan, dalam penelitian dikenal dengan metode ilmiah. Kenapa disebut dengan metode ilmiah? Karena ada metodenya, ada tahapan, ada cara, dan langkah. Kita akan membahas satu persatu. Tapi sebelumnya kita akan membahas mengenai tahapan penelitian, atau bisa juga saya ganti dengan tahap skripsi ya, biar kalian lebih nge lah karena mau nyusun skripsi untuk calon-calon mahasiswa skripsi semester 6 ini. Sebentar lagi udah mau skripsi. Tahap skripsi. Nah, tahap skripsi ini atau tahap penelitian ini, yang pertama itu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan kedua, baru tahap pelaporan. Tahap perencanaan ini yang kalian kenal dengan namanya proposal atau purpose, lamaran, mau disetujui atau tidak, mau diterima atau tidak. Ini tahap perencanaan. Jangan lupa, ini tiga ini adalah merupakan satu rangkaian. Ini adalah rangkaian penelitian. Jadi tidak ada pendikotomian antara proposal dengan tahap pelaporan, atau tidak terpisah antara proposal dengan tahap pelaporan, atau tidak bisa dipisahkan. Ini tiga ini merupakan suatu rangkaian penelitian, di mana ada proposal atau tahap perencanaan. Dari mulai kalian memikirkan judul, itu sudah termasuk dalam tahap perencanaan. Misalnya kalian mau
kalian sudah memikirkan judul dari tanggal 1 Januari tahun baru. Contoh aja. Jadi tanggal 1 Januari kalian berpikir saya mau penelitian mengenai hipertensi atau mau penelitian mengenai obesitas atau penelitian mau diabetes mellitus ya. Nah, saat kalian berpikir seperti itu, kalian sudah masuk dalam tahap penelitian. Kalian sudah masuk dalam tahap skripsi. Ada di tahap mana itu? Itu ada di tahap perencanaan. Jadi dalam skripsi Anda yang waktu penelitian itu, kalian sudah bisa menulisnya dari tanggal 1 Januari. Dari awal mulanya kalian memikirkan sebuah penelitian. Jadi waktu penelitian itu bukan hanya saat kalian menjalankan kuesioner. Waktu penelitian itu bukan hanya kalian turun di lapangan untuk menjalankan kuesioner atau lembar observasi atau melakukan intervensi, melakukan terapi. Enggak. Jadi waktu penelitian itu dari mulai kalian berpikir mengenai judul. Kemudian tahap pelaksanaan. Nah, tahap pelaksanaan itu seperti tadi, di mana kalian turun lapangan untuk mengklarifikasi permasalahan yang kalian angkat di dalam latar belakang. Di mana kalian membawa instrumen sebuah penelitian yaitu kuesioner atau lembar wawancara atau lembar observasi. Nah, tergantung dari instrumen apa yang kalian pakai. Mungkin kalau misalnya kualitatif, kalian pakai instrumen-instrumen seperti perekam suara, catatan-catatan. Kalau kuesioner mungkin, kalau penelitian kuantitatif ya sebuah pertanyaan-pertanyaan yang banyak. Atau kalian memakai lembar observasi atau intervensi sesuai dengan intervensi apa yang kalian ingin lakukan. Itulah tahap pelaksanaan. Kalian turun di lapangan dan bertemu dengan sampel kalian. Terus tahap laporan. Tahap laporan ini kalian memberikan laporan dari hasil kuesioner yang kalian jalankan, dari hasil wawancara yang kalian jalankan, dari hasil in-depth interview yang kalian lakukan kepada responden. Kalau misalnya penelitian kualitatif, enggak dibilang sampel, tapi dibilang responden. Dibilang informan. Nah, oke. Nah, ini tiga ini merupakan sebuah rangkaian dalam penelitian, rangkaian dalam skripsi. Enggak dibeda-bedakan satu dengan yang lain. Jangan membedakan skripsi dengan proposal. Proposal itu adalah bagian dari skripsi. Itu dua enggak beda. Proposal itu adalah bagian dari skripsi. Yang pertama ujian proposal, yang kedua adalah ujian hasil penelitian. Jadi enggak ada yang pertama ujian proposal, yang kedua ujian skripsi. Proposal itu adalah bagian dari skripsi. Tolong jangan salah menginterpretasikan. Oke. Sekarang kita masuk dalam tahap perencanaan. Kita mungkin hanya sampai di tahap perencanaan dulu ya untuk pertemuan kita kali ini. Untuk tahap pelaksanaan, nanti kita akan diskusi lagi di pertemuan selanjutnya. Begitu pula dengan tahap laporan. Dalam tahap perencanaan, di sini ada latar belakang. Wah, ini semua yang ada di proposal ini. 1-8 ini ada di proposal ini. Latar belakang. Menurut saya yang paling susah di dalam sebuah penelitian itu adalah latar belakang. Di mana kalian mencari evidence base, mengumpulkan semua hasil-hasil penelitian yang sesuai dengan variabel Y kalian, yang sesuai dengan masalah yang ingin diangkat, yang sesuai dengan fenomena-fenomena yang ada di masyarakat, yang di tempat Anda lakukan. Di mana kalian mencari evidence base, hasil-hasil penelitian itu yang termutakhir, dan kalian masukkan ke dalam latar belakang. Dan dimasukkan itu bukan hanya copy paste, tidak. Misalnya penelitian A, B, C. Bagaimana kalian bisa menggabungkan 3 penelitian ini menjadi satu yang dibacanya enak. Jadi dalam setiap antara jarak 1 ke 2 itu pasti ada komentar kalian. Pasti ada kata-kata yang kalian buat sendiri untuk bisa menyambungkannya kedua. Begitu pula 2 ke 3. Ada kata-kata kalian. Susahnya di situ. Bagaimana kita bisa menggabungkan semua penelitian ini agar enak dibaca, agar menjadi satu pokok pikiran. Dari global ke nasional, ke tempat penelitian, bagaimana kalian bisa menyusun benang merahnya tanpa harus membuat pembaca kebingungan atau boring membacanya. Jadi bagaimana kalian bisa mengiring sebuah pembaca agar benar-benar sesuai dengan yang kalian harapkan, bisa menghipnotis dosen penguji agar
sesuai dengan kalian inginkan, supaya beliau tahu bahwa ini memang benar-benar masalah, ini harus urgent diteliti. Nah, biasanya dalam latar belakang ini tolong dideskripsikan nilai mutakhirnya, apa yang terbaru dari penelitian Anda ini. Karena biasanya ini penelitian yang sudah diteliti. Memang untuk peneliti pemula atau peneliti skripsi, ya janganlah cari yang susah-susah. Kalau mau cari penelitian yang belum diteliti sebelumnya, wah itu namanya disertasi, bukan skripsi. Jadi usahakan cari banyak referensi biar kalian nggak buntu. Terus apa ya? Bisa di latar belakang itu yang paling penting apa ya? Nilai urgensi dari penelitian ini apa? Terus nomor 2 ini ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini agak sedikit ya, lebih gampang ya. Lebih gampang. Judul aja sudah kalimat judul sudah tercerminkan. Oh, ini masalahnya. Tinggal kita merumuskan saja. Terus menentukan tujuan. Tujuan ini ya dari judul juga kita sudah tahu. Tapi ada pembedaan. Tujuan umum dan tujuan khusus. Terus manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian yang perlu saya garis bawahi ini adalah bagaimana kalian bisa mendeskripsikan manfaat penelitian di tempat penelitian. Itu paling penting itu di tempat penelitian. Bagaimana itu bisa menjadi solusi. Yang kedua, bisa manfaat untuk di institusi. Ya, ini manfaat teoritis. Kalau yang di pertama itu untuk tempat penelitian diharapkan bisa bermanfaat praktis. Nah, untuk di institusi bisa bermanfaat teoritis. Dan untuk peneliti selanjutnya, semoga bisa menjadi penelitian yang dikembangkan. Dari terapi variabel ini semoga ada yang bisa mau kembangkan ya. Atau bisa menjadi manfaat teoritis juga. Terus kajian teori. Kajian teori ini ada di bab 2, rata-rata di semua fakultas sama. Kajian teori atau landasan teori. Kalian meneliti ini. Nah, di sini itu dituntut state of art. Di kajian teori dan pembahasan itu dituntut state of art. Jadi bagaimana seni dalam variabel ini, seni dalam ilmu pengetahuan yang kalian teliti bisa tergambar di sini. Terus hipotesis. Nah, hipotesis ini kita akan bahas nanti untuk lebih spesifik. Jadi ini merupakan dugaan sementara. Dugaan dari terompet penelitian ini. Kita menduga bahwa ada hubungan antara X dan Y. Kita menduga ada pengaruh antara X dan Y. Nah, itu hipotesis. Tetapi kita akan membahas lebih lanjut untuk soal hipotesis. Terus kerangka pikiran. Kerangka pikiran kalau di kita kisi pakai kerangka konsep ya. Kalau kerangka pikiran agak lebih rumit. Kalau di kami itu pakai kerangka konsep. Di mana konsep itu bisa menjelaskan hubungan variabel X dan Y. Itu biasanya itu menggunakan skema atau gambar. Nah, yang terakhir metodologi penelitian. Nah, ini juga ada dalam skripsi. Tahap perencanaan ini semua 1-8 itu ada dalam skripsi. Cuma perbedaannya kalau kita pakai kerangka konsep di nomor 7, di sini ditulisnya kerangka pikiran. Terus di poin 8 ini kita akan tuliskan situ jenis penelitian yang akan kita gunakan. Apa kalian mau pakai kuantitatif atau kualitatif? Terus kalian mau pakai desainnya apa kalau kuantitatif? Di situ juga ada waktu penelitian yang sempat saya singgung tadi. Terus ada tempat penelitian, ada populasi dan sampel. Nah, itu kan lebih spesifik kita bahas nanti. Inilah sebuah proposal. Oke, saya rasa cukup dulu ya untuk pertemuan kita kali ini. Kita akan lanjutkan dengan diskusi. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti pertemuan-pertemuan kita di selanjutnya. Baik, terima kasih and God bless.